Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Rasidik, NIM 289235041, Prodi Manajemen 4C. Ingin mempresentasikan UAS Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Sugeng Prayatno SEMM. Dengan materi presentasi 1. Penilaian presentasi kerja pada sumber daya manusia. 2. Pentingnya psikologi dalam SDM. 3. Perencanaan karir sumber daya manusia. 4. Motivasi MSDM. 5. MSDM berbasis kompetensi. 6. Pemberhentian dan pensiun kerja. Penilaian presentasi kerja dalam sumber daya manusia. Pentingnya dalam manajemen SDM terletak pada kemampuan membantu. Berikut adalah beberapa aspek penilaian prestasi kerja dalam sumber daya manusia SDM. Penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah proses evaluasi kinerja karyawan untuk menentukan sejauh mana karyawan telah mencapai tujuan dan standar yang ditetapkan. Penilaian prestasi kerja dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan bisnis. Tujuan penilaian prestasi kerja meningkatkan kinerja, menilai kinerja karyawan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bisnis. 2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan untuk meningkatkan kinerja dan pengembang. 3. Pengembangan karir. Menilai kinerja karyawan untuk menentukan kesempatan dan pengembangan karir. 4. Penghargaan dan pengakuan. Menilai kinerja karyawan untuk menentukan penghargaan dan pengakuan yang tepat. Aspek penilaian prestasi kerja. Kinerja. Menilai kinerja karyawan berdasarkan standar dan tujuan yang ditetapkan. 2. Kompetensi. Menilai kompetensi karyawan untuk menentukan kemampuan dan keterampilan. 3. Potensi. Menilai potensi karyawan untuk menentukan kesempatan pengembangan karir. Manfaat penilaian prestasi kerja. Meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Perusahaan memahami perilaku dan kebutuhan karyawan secara lebih rinci sehingga berkontribusi pada kesejahteraan dan produktivitas kerja yang lebih baik. Penerapan psikologi dapat membantu manajer mengidentifikasi faktor-faktor yang memotivasi. Penilaian prestasi kerja dalam sumber daya manusia. Memahami kepribadian kandidat, mengukur kecerdasan emosional, menilai kesesuaian peran. Pentingnya dalam manajemen SDM terletak pada kemampuan membantu perusahaan memahami perilaku dan kebutuhan karyawan secara lebih rinci, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan dan produktivitas kerja yang lebih baik. Penerapan psikologi dapat membantu manajer mengidentifikasi faktor-faktor yang memotivasi atau menghambat kinerja. Pengantar psikologi dalam pengelolaan SDM. Beberapa adalah aspek psikologi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Psikologi dalam pengelolaan SDM. Psikologi dapat membantu memahami perilaku dan memotivasi karyawan. Psikologi dapat membantu meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Psikologi dapat membantu mengelola stres dan konflik di tempat kerja. Aspek psikologi dalam pengelolaan SDM. Motivasi, memahami apa yang memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. 2. Kepribadian, memahami kepribadian karyawan untuk meningkatkan efektivitas kerjasama dan komunikasi. 3. Stres dan konflik, mengelola stres dan konflik di tempat kerja untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. 4. Pengembangan, keterampilan, meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. 5. Komunikasi, meningkatkan komunikasi yang efektif antara karyawan dan manajemen untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Manfaat psikologi dalam pengelolaan SDM. Meningkatkan kinerja, kepuasan kerja karyawan, meningkatkan efektivitas kerja sama dan komunikasi, mengurangi stres dan konflik di tempat kerja, meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan,
Dengan demikian, psikologi dapat berperan penting dalam pengelolaan SDM untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam pengelolaan SDM. Pentingnya psikologi dalam SDM. Pentingnya psikologi dalam manajemen SDM terletak pada kemampuan untuk membantu perusahaan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku dan kebutuhan karyawan, yang dapat mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan produktivitas kerja. Melalui penerapan psikologi, manajer dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memotivasi atau menghambat kinerja, memahami cara mengatasi stres dan kesehatan mental, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi. Perencanaan karir sumber daya manusia. Berikut ada beberapa aspek perencanaan karir dalam sumber daya manusia atau SDM. Perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses identifikasi dan pengembangan karir karyawan untuk mencapai tujuan bisnis dan karir individu. Perencanaan karir dapat membantu meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Tujuan perencanaan karir: meningkatkan kinerja karyawan melalui pengembangan yang tepat, meningkatkan kepuasan kerja karyawan melalui pengembangan karir yang sesuai dengan minat dan bakat. Mengembangkan karir karyawan untuk mencapai tujuan bisnis dan karir individu. Meningkatkan retensi karyawan melalui pengembangan karir yang memuaskan. Aspek perencanaan karir: mengidentifikasi minat dan bakat karyawan untuk menentukan karir yang sesuai. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan karyawan untuk meningkatkan kinerja dan karir. Mengembangkan pengalaman kerja karyawan untuk meningkatkan kinerja dan karir. Mentorship: menyediakan mentorship untuk membantu karyawan mengembangkan karir. Manfaat perencanaan karir: meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan retensi karyawan, meningkatkan pengembangan karir karyawan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan. Dengan demikian, perencanaan karir berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan dan melakukan perencanaan karir yang efektif. Motivasi MSDM. Berikut ada beberapa aspek motivasi dalam manajemen sumber daya MSDM. Motivasi adalah faktor yang mendorong karyawan untuk bekerja dengan baik dan mencapai tujuan bisnis. Motivasi dapat berasal dari dalam diri sendiri atau intrinsik, atau dari luar ekstrinsik. Teori motivasi. Teori Maslow memuaskan kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan psikologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. 2. Teori Herzberg. Faktor-faktor yang memotivasi karyawan seperti pengakuan, penghargaan, dan kesempatan pengembangan karir. Faktor motivasi: penghargaan dan pengakuan, memberikan penghargaan dan pengakuan kerja karyawan yang berprestasi. Kesempatan mengembangkan karir: menyediakan kesempatan pengembangan karir dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Lingkungan kerja: menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung. Komunikasi: mengembangkan komunikasi yang efektif antara karyawan dan manajemen. Manfaat motivasi: meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan, meningkatkan kepuasan kerja dan retensi karyawan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan, meningkatkan pencapaian tujuan bisnis. Dengan demikian, motivasi berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan dan menerapkan strategi motivasi yang efektif. Motivasi karyawan: menjalin hubungan yang sehat, membangun tujuan yang jelas, pemberian penghargaan yang tepat, program dan pengembangan karir. MSDS berbasis kompetensi. Berikut ini ada beberapa aspek manajemen sumber daya manusia atau MSDS berbasis kompetensi. MSDS berbasis kompetensi adalah pendekatan manajemen sumber daya manusia yang fokus pada pengembangan dan pemanfaatan kompetensi karyawan untuk mencapai tujuan bisnis. Kompetensi adalah karakteristik yang membedakan karyawan yang berprestasi tinggi dengan karyawan yang berprestasi rendah. Manfaat MSDS:
berbasis kompetensi. 1. Meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja karyawan melalui pengembangan kompetensi yang relevan dan kebutuhan bisnis. 2. Meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dengan memfokuskan pada kompetensi yang paling penting. 3. Meningkatkan kepuasan kinerja. Meningkatkan kepuasan kerja karyawan melalui pengembangan kompetensi yang sesuai dengan minat dan bakat. Aspek MSDM berbasis kompetensi. Identifikasi kompetensi. Mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Pengembangan kompetensi. Mengembangkan kompetensi karyawan melalui pelatihan, monitoring, dan pengalaman kerja. Penilaian kompetensi. Menilai kompetensi karyawan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan. Penggunaan kompetensi. Menggunakan kompetensi karyawan untuk mencapai tujuan bisnis. Implementasi MSDM berbasis kompetensi. Mengembangkan model kompetensi. Mengembangkan model kompetensi yang relevan dengan kebutuhan bisnis. Mengidentifikasi kompetensi karyawan. Mengidentifikasi kompetensi karyawan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan. Mengembangkan rencana pembangunan. Mengembangkan rencana pembangunan kompetensi karyawan untuk meningkatkan kinerja yang mencapai tujuan bisnis. Dengan demikian, MSDM berbasis kompetensi dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bisnis melalui pengembangan dan pemanfaatan kompetensi karyawan. Pemberhentian dan pensiun kerja. Berikut adalah beberapa aspek pemberhentian dan pensiun kerja. Pemberhentian kerja. Pemberhentian kerja adalah proses pemberhentian hubungan kerja antar karyawan dan perusahaan. Pemberhentian kerja dapat disebabkan oleh beberapa alasan seperti kinerja yang tidak memuaskan, pelanggaran kebijakan perusahaan, atau perubahan struktur organisasi. Pensiun kerja. Pensiun kerja adalah proses pemberhentian kerja yang disebabkan oleh usia atau kondisi fisik karyawan yang tidak memungkinkan untuk terus bekerja. Pensiun kerja dapat direncanakan dan disiapkan sebelum untuk memastikan transisi yang lancar. Aspek pemberhentian dan pensiun kerja. Proses pemberhentian mengikuti prosedur pemberhentian yang adil dan transparan untuk memastikan keadilan bagi karyawan. Penghargaan dan kompensasi. Memberikan penghargaan dan kompensasi yang sesuai kepada karyawan yang diberhentikan atau pensiun. Mengembangkan karir. Membantu karyawan yang diberhentikan atau pensiun untuk mengembangkan karir baru atau mempersiapkan diri untuk pensiun. Manfaat pensiun. Menyediakan manfaat pensiun yang menandai untuk memastikan kesejahteraan karyawan setelah pensiun. Manfaat pemberhentian dan pensiun kerja yang baik. Meningkatkan kepercayaan dan loyalitas karyawan. Mengurangi risiko integritas dan konflik. Meningkatkan reputasi perusahaan. Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan talenta. Dengan demikian, pemberhentian dan pensiun kerja yang baik dapat membantu perusahaan meningkatkan reputasi dan kepercayaan karyawan, serta memastikan transisi yang lancar bagi karyawan yang diberhentikan atau pensiun. Kesimpulan presentasi. Menciptakan lingkungan kerja yang produktif, sehat, dan harmonis memerlukan manfaat dan pengelolaan sumber daya manusia. Perusahaan dapat merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas dan selaras dengan nilai-nilai organisasi dengan memahami aspek psikologi seperti motivasi, kepribadian, kecerdasan emosional, dan dinamika interpersonal. Dengan menggunakan psikologi, manajer SDM dapat melihat karyawan sebagai individu yang unik sehingga menghasilkan pendekatan manajemen tenaga kerja yang lebih manusiawi dan efektif. Pemahaman psikologi dalam HR tidak hanya bermanfaat bagi kesejahteraan karyawan, tetapi juga mendorong pencapaian tujuan perusahaan secara berkelanjutan. Berikut adalah kesimpulan tentang manajemen sumber daya manusia atau MSDM. MSDM adalah proses pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. MSDM melibatkan perencanaan, perorganisasian, penghargaan, dan pengawasan sumber daya manusia. Tujuan MSDM meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan, meningkatkan kepuasan kerja dan retensi karyawan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan, meningkatkan pencapaian tujuan bisnis. Aspek
MSDM. Perencanaan sumber daya manusia, pengadaan dan seleksi karyawan, pengembangan dan pelatihan karyawan, manajemen kinerja dan penilaian, penghargaan dan kompensasi, hubungan industrial dan komunikasi. Manfaat MSDM dan yang efektif, meningkatkan kinerja yang produktif, organisasi, meningkatkan kepuasan kerja dan retensi karyawan. Dengan demikian, MSDM yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan kinerja serta kepuasan karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip MSDM yang efektif. Sekian dulu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salahnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.